Ada cerita dan ada fakta risetnya juga. Misalnya nih, di dalam ruangan itu ada Miss Sumi ya. Saya bisa loh dengerin apa yang Miss Sumi bilang. Bisa nggak? Kita nggak bisa kan? Nggak bisa. Autistik ada yang bisa. Itu adalah kayak salah satu kerjasama antara sekolah dan orang tua ya. Karena kan kalau orang tua udah diedukasi, terus dia bisa memprediksi kira-kira anaknya terganggu karena apa. Selamat siang to Glowers. Ketemu lagi dengan Miss Weda di sini. Nah, pada siang hari ini, tadi aja belum lama ya, Miss Weda itu dapat sebuah buku. Judulnya Pada Suatu Hari. Wah. Dan kebetulan yang menyerahkannya sendiri adalah penulisnya sendiri. Luar biasa sekali dengan Ibu Isti Anindya. Iya, terima Selamat kasih. siang Ibu. Nah, karena baru dapat, langsung Bahas. kita wawancara, Oke. langsung bahas kupas tuntas ya. Oke. Boleh perkenalan dulu, Mam? Baik, saya Isti Anindya. Saya adalah founder dari Peduli ASD, Autism Spectrum Disorder, yang kebetulan anak autistik saya umur 12 tahun sekolahnya di Tunas Global. Siapa Mam namanya? Namanya Aya. Aya. Sekarang kelas berapa Mam Aya? Kelas 5 SD. Oh, kelas 5. Nah, Mam, tadi itu saya kan dapat nih ya, dari Mama ya. Saya lihat ternyata pada suatu hari ini merupakan kisah perjuangan keluarga individu autistik. Jadi di sini ada beberapa cerita, kalau nggak salah sekitar 9 ya. 9 sampai ada, 10. 9 sampai 10 cerita perjalanan tentang keluarga yang membersamai individu autistik. Nah, boleh dong kita cerita partnya Aya aja nih, biar penasaran ya nggak tuh Glowers? Oke, terima kasih sebelumnya kesempatannya untuk ngulik buku Pada Suatu Hari. Mungkin sebelumnya kenapa kita kasih judul Pada Suatu Hari itu karena setiap cerita itu pasti berawal dari pada suatu hari, ya kan? Kalau pada anak-anak ya terutama. Nah, di sini saya bukunya itu kita mengisahkan tentang keluarga autisme, tapi beragam spektrum. Oh gitu? Ya, jadi dari usia 8 sampai 35 tahun. Usia dewasa ya? Ya, Ada ya? Ada. Terus ada gender laki-laki dan perempuan. Jadi terus kita di sini tidak menjual tentang wah anaknya nanti autistik bakal jadi begini-begini, enggak. Kita menjual tentang bagaimana apapun kondisi autistiknya, perjuangannya itu juga spektrum. Jadi perjuangan orang tua juga spektrum. Jadi nggak melulu melihat kepada hasil ya, tapi prosesnya itu dari dia kecil, terdiagnosa sampai perjalanannya sekarang. Betul. Gitu ya. Nah, kebetulan saya berkolaborasi dengan salah satu wartawan senior detik.com. Kita nyebutnya Kang Ajat. Pak Sudrajat. Nah, beliau itu juga orang tua murid dari Tunas Global, anaknya tipikal tapi. Oh, tipikal. Ya. Jadi tipikal yang membersamai teman-teman ya disabilitas. Karena beliau juga pengen anak-anak tipikal itu juga bisa menerima kawan-kawan autistik dengan baik seperti itu. Nah, di buku ini Kang Ajat minta untuk partnya Aya itu aku yang nulis sendiri. Nah, mungkin aku sedikit cerita. Sebenarnya aku tidak menceritakan secara utuh dalam artian kayak dari awal diagnosis gitu, nggak secara runut gitu, tapi lebih ke refleksi sih. Jadi seperti kayak bagaimana sih sebenarnya Aya itu ternyata hikmahnya dalam hidup saya itu membawa banyak hikmah. Nah, Aya sendiri kan terdiagnosis 2 tahun nih, Miss. Jadi 2 tahun. Pas usia 2 tahun. Ya, pas 2 tahun. Dan saya menerima benar-benar kondisi Aya itu pas dia 5 tahun. Jadi ada waktu, tahun loh. Jadi ada waktu 3 tahun yang denial, itu saya ceritakan juga gitu loh. Dan saya memvalidasi juga bahwa misalnya ada orang tua dengan anak autistik ataupun disabilitas yang lain mengalami denial itu adalah tahapan yang memang harus dilewati. Iya. Dan itu wajar dan pasti itu terjadi ya. Ya, betul. Nah, setelah jadi saya itu denialnya tuh kayak gini. Saya tidak mau membaca apapun tentang autisme. Oke. Itu karena kalau anak kata saya baik-baik saja. Ya, karena anak saya itu kayaknya bukan autisme. Oke. Nah, saya salut sama orang tua anak autistik yang mungkin usianya 2-3 tahun yang ketika anaknya terdiagnosis, dia nyari tahu. Itu keren. Walaupun mungkin ada semangat ya, walaupun ada denial, tapi dia masih cari tahu. Nah, kalau saya dulu saya nggak cari tahu. Jadi saking bodo amat ya, gitu ya? jadi saking menutup mata dan telinga. Sampai akhirnya pas di usia 5 tahun, waktu itu kita kebetulan menetap di Jakarta, di Depok. Waktu itu dokternya bilang,
mau cari diagnosis kemana lagi kayak gitu loh. Ini tuh udah anak ibu selama dari 2 ke 5 tahun, itu kan ada 3 tahun ya. Iya. Itu tuh ciri autistiknya menetap. Jadi nggak akan mungkin berubah. Tes berikutnya itu tetap ada Ya, gitu. jadi sebenarnya autistik itu bisa didiagnosis di 2 tahun. Tapi kalau misalnya kita mau make sure ini fix autistik, itu bisa sampai 5 tahun sampai akhirnya oh ini gejala 3 tahunnya menetap. Oh gitu. Walaupun di terapi adanya perbaikan, tapi ciri khas utama autistiknya itu menetap. Contohnya yang ada di menurut panduan dari DSM-5 kita sebutnya. Nah, di situ ada 3 ciri khas utama. Dia akan mengalami masalah di komunikasi. Oke. Itu udah pasti gangguan komunikasi. Terus dia akan punya behavior tuh repetitif. Jadi repetitif tuh kayak ngulang-ngulang. Ngulang-ngulang dengan Pola yang sama. ya. Ada rigiditas juga. Jadi kalau kayak ada schedule ini harus seperti itu. Oke. Nah, terus juga ada baru-baru ini sensori. Jadi Sensori apa tuh, Mam? sensori itu jadi kawan-kawan Tugulers, jadi itu kita manusia hidup di lingkungan yang multisensori. Jadi seperti kita nih lagi podcast, kita bisa mendengar suara angin mungkin atau suara gemerisik daun atau suara orang-orang, itu kan kita dari audio. Iya, suara anak-anak lari Ya. gitu ya. Terus kita dari sensori. Nah, cahaya, warna. Miss Weda bisa nyaman hari ini karena Miss Weda melihat tone warnanya aman nih di mata Miss Weda. Oke. Tapi anak-anak autistik yang punya masalah sensori bisa jadi tone warna yang dilihat ini tuh sangat menyakitkan buat mata. Kenapa bisa ya? Itulah masalah di sistem saraf mereka, Miss Weda. Oh gitu. Jadi kalau ketemu orang autistik tiba-tiba dia, itu tandanya tone warna tuh nggak nyaman. Oh, dan mereka itu biasanya refleksi ya? Ya, jadi makanya muncul perilaku-perilaku yang mungkin orang-orang ngelihatnya tanda kutip ya, kok aneh ya, kok nggak mainstream Iya, ya? karena kayak gini, Ya. atau dia Tiba-tiba dia menghindar menutup gitu. matanya, terus atau tiba-tiba dia menutup kupingnya. Bisa jadi pendengarannya dia merasa nggak nyaman Ya, juga. bahkan ada cerita dan ada fakta risetnya juga. Misalnya nih, di dalam ruangan itu ada Miss Sumi ya, saya bisa loh dengerin apa yang Miss Sumi bilang. Bisa nggak? Kita nggak bisa kan? Nggak bisa. Autistik ada yang bisa. Jadi Apa frekuensinya itu untuk bisa mendengarkan jarak jauh ini? Ya, saking jadi mereka itu kadang terdengar banget, kadang nggak terdengar. Jadi kayak random. Oh. Jadi kayak bayangin ya kita menjalani dunia ini yang multisensori terus dengan suara-suara. Jadi kayak lihat nggak misalnya kita jalan, misalnya Miss lihat ada orang bawa kereta dorong. Kita nggak ke distract dong, orang nggak kedengaran. Enggak, jalan-jalan aja. Mereka gitu. bisa mendengar suara kerk gitu. Rodanya bisa. itu. Ya. Dan itu akhirnya kenapa autistik itu kalau di public space tuh suka kayak itu karena mereka Karena kayak tiba-tiba dia ke mendengar distract. atau Yes. tiba-tiba dia melihat. Bahkan Ke distract suara ya. angin pun mereka bisa dengar. Kan sebenarnya angin tuh bersuara ya, jadi kayak itu kadang mengganggu di kuping mereka. Itu kelebihan loh sebenarnya. Tapi karena mereka nggak paham, karena itu nggak nyaman, jadi akhirnya mereka Iya, kayak how to controlnya itu Yes. ya yang mereka nggak. Yes. Nah, contoh kalau masalah sensori audio pada orang tipikal yang sering terjadi adalah suka nggak ngelihat pintu dimainin ngik ngik, nggak suka kan? Nggak suka. Kayak gitu rasanya. Pernah nggak lihat ada orang main stereoformnya terus kita Itu nggak kayak suka? ngilu gitu ya. Itu yang anak autistik rasakan. Sebenarnya itu yang mereka rasakan. Ya, tidak nyaman terhadap apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka rasa. Nah, kalau untuk orang-orang tipikal itu kan suatu hal yang jarang terjadi ya. Ya. Gesekan styrofoam Ya. misalnya atau decit Mainan pintu. itu kan suatu hal yang jarang terjadi dan berarti ini mereka hadapi setiap hari, setiap saat. Begitulah mereka struggle. Dan ketika saya mengetahui hal ini dari psikolog klinis anak, psikiater, wah di situ jujur ya, saya kayak sebagai orang tua saya merasa tertampar sih, Miss. Jadi kayak selama ini saya selalu bilang ke ayah kamu tuh tenang dong gitu. Padahal dia tuh kayak dunia ini tuh kayak serem loh buat aku tuh Dia sekarang. udah panik, terus tambah panik nih. Hanya karena saya sebagai ibu nggak ngerti, Miss, nggak ngerti tuh dia se-struggle itu gitu. Jadi setelah saya dapat informasi itu, terus saya kulik lagi riset-riset yang mendukung itu, makanya kan di DSM jadi DSM itu dari 1 sampai 5. Yang terupdate itu 5 dari 2013. Sampai sekarang ada yang terupdate lagi 2022. Nah, itu memang mereka memasukin kategori sensori karena faktanya memang mereka terganggu secara sensori. Dan kalau saya rasa pasti terganggu banget ya. Iya. Baik terutama yang untuk misalnya usia anak-anak. Betul. Walaupun dewasa apapun bidangnya ya. Betul. Karena ya di sekolah itu kan
yang temannya berlari, Betul sekali. temannya berbicara, Main apa namanya? iya, Nah, itu. di kelas, atau temannya lagi adu argumen apa Iya. gitu. Dan mereka anak-anak autistik itu Struggle bisa banget struggle ya, dari jam berapa? Kalau sekolah dari jam 7 sampai 13.45 tuh aja. Harusnya saya pas ketika ayah pulang sekolah, saya selalu bilang, sekarang saya belajar selalu bilang, terima kasih ayah untuk hari ini kamu sudah berjuang bertahan, hebat, ya. kamu silakan istirahat gitu. Jadi saya di sekolah dulu ya, Miss, pulang sekolah tuh kayak sore masih belajar gitu. Sekarang jujur saya bilang sama Miss ya, saya hanya belajar pas ujian doang. Karena kasihan. Dia udah kayak Jadi lelah semakin seharian. menyadari, kita semakin bisa merasakan sebenarnya mereka tuh udah luar biasa banget bertahannya loh dari segala distraksi itu ya. Betul. Baik penglihatan, pendengaran. Betul. Ya Jadi kan? ada satu cerita di waktu kelas 4, ayah itu sering tantrum. Terus pas ditanya, apa masalahnya Miss? Nggak tahu gitu. Oh, apakah ada cahaya yang lewat? Sampai kerennya tuh Glow itu ya, ngikutin saran saya ya, sampai ditutup tuh kacanya sementara buat memastikan itu bukan karena cahaya. Terus habis itu saya juga bilang nggak bisa juga kan, teman-teman yang berisik gitu kan, kita nggak bisa mengontrol Nggak semua boleh. anak ya. Karena itu Semua kan anak hak punya setiap anak untuk, jadi akhirnya apakah gara-gara temannya berisik? Nggak juga, karena misalnya dia pindah ke ruangan lain, teman-temannya berisik, dia nggak masalah. Terus ternyata setelah kita mencari-cari, tahu nggak kenapa? Dia kepanasan. Astaga. Ketika dia duduknya dipindahin deket AC, langsung tenang, smooth, bahagia. Nyaman. Padahal kan kita Berarti posisi duduk menentukan juga ya. betul. Terus aku langsung kayak, aku nggak kepikiran suhu sih Miss, aku bilang. Terus aku bilang, apa namanya, sejak ayah pindah duduknya dekat AC, dia jadi jauh Berarti lebih itu nyaman. sensori nggak sih? Sensori dong, suhu. Ini, suhu tubuh, terus kena kulit. Tapi ya. itulah autistik, karena dia ada gangguan komunikasi. Sesimpel ngomong, Miss panas, itu nggak bisa. Nggak bisa. Jadi dia hanya kayak menunjukkan ekspresi nggak nyaman, tapi kita nggak ngerti kamu nggak nyaman apa, dia juga Kenapa bingung Dia juga gitu. bingung apa ya? Ya gitu. Nah itu adalah kayak salah satu kerjasama antara sekolah dan orang tua ya. Karena kan kalau orang tua udah diedukasi, terus dia bisa memprediksi kira-kira anaknya terganggu karena apa, kayak gitu. Terus nih baru hari ini banget, tadi shadow teachernya ngomong, ayah lagi suka ngulangin schedule dia nanti Idul Adha mau ke Lampung. Terus aku tanya, karena aku kemarin habis kayak psikiater, aku tanya, Miss, aku nanya, dia ngomong itu setelah dia melakukan kesalahan nggak? Iya. Jadi misalnya dia tiba-tiba mukul meja, cek, dia tahu tuh mukul meja nggak bagus karena akan berisik. Terus tiba-tiba dia langsung ngomong ke Miss Putri, Juni kapal Lampung. Terus Miss Putri bingung kan? Kenapa? Ternyata dia mau make sure gue ngelakuin kesalahan, privilege gue hilang nggak sih? Oh, akankah dia tetap pergi ke Lampung nanti Kalau dia setelah bikin dia kesalahan? melakukan kesalahan? Nah, terus kata psikiaterku kemarin, psikiaternya ayah, itu karena dulu aku tuh sering kayak gitu. Jadi kayak kalau kamu nggak bagus, kalau Jadi kamu ada pukul, punishment-nya ya. itu privilege kamu akan saya ambil gitu. Dan ternyata kata psikiaternya kemungkinan ayah udah trust issue sama emaknya. Aduh, dan itu PR berat. Jadi dia kayak tiba-tiba Mengembalikan lagi tuh susah. padahal itu udah dari lama ya. Ya, Berarti kan dia dari dia ayah kecil. dong. Karena kan kebiasaan orang sebelum tua. mama bisa menerima hal ini Ya, gitu. kebiasaan orang tua kan mengancam ya, mohon maaf ya. Pasti kita sering kayak, kalau kamu nggak kayak gini, kamu nggak Orang boleh. tua itu diperhatikan tuh. Ternyata itu Ancaman orang tua itu berdampak besar banget. pada anak. Jadi anaknya kayak trust issue nih, kalau aku ngelakuin kesalahan hilang nggak sih privilegeku. Dan Iya. autistik itu tingkat kecemasannya lebih tinggi daripada Bisa jadi anak ntar gue tipikal. ditinggal nih. Iya, bisa Jangan jadi pada ke batal Lampung, nih. gue sendirian Iya, dong, terus batal panik, dong. tantrum, Panik, marah. tantrum. Nah, Oke. hal-hal kayak gini nih Miss yang aku juga ceritain di sini, bahwa nggak cuman tentang sedih-sedihnya doang, tapi tentang bagaimana sebenarnya belajar memahami ayah sebagai individu autistik. Lalu dengan platform Peduli ASD yang kami kelola, membantu orang tua juga untuk mengenal autistiknya masing-masing. Terus ketika udah mulai agak kenal, terus kita kumpulin ceritanya, ada yang sama gitu. Ada kisah-kisah yang mirip dan serupa seperti itu. Nah, kita kumpulin lah di buku ini, bahwa kita menunjukkan walaupun autism itu dalam spektrum yang luas, satu autistik dengan autistik yang lain berbeda, tapi ternyata ada pengalaman-pengalaman yang mirip lah yang orang tuanya juga hadapin. Sehingga ketika ada satu komunitas, misalnya, aduh saya lagi ada di titik ini, maka orang tua lain juga bisa bilang, saya juga pernah ada di titik itu dan saya melakukan ini. Itulah isi buku itu, seakan-akan kawan-kawan ini berdialog dengan 10 narasumber di buku ini. Oke.
Nah, bicara tentang komunitas nih ya, Mam ya. Kan tadi Mama bicara kita berkomunitas gitu, jadi bisa saling tahu Ya, betul. gitu ya. Pernah nggak sih membuat suatu acara di mana mengumpulkan anak-anak itu? Nah, jujur kalau Peduli ASD sampai detik ini tidak pernah terpikir. Kenapa? Karena Langsung pertanyaan kenapa dong? Karena kan biasa identik misalnya sekolah ya dengan event ini, Ngumpulin sekolah anak event autistik. itu, iya. Kenapa? kenapa Peduli SD udah 5 tahun tidak pernah satu kali pun bikin event yang mengumpulkan anak autistik atau individu autistik secara bersamaan? Itu kan banyak tuh. Ya. Kalau dikumpulin Banyak. gitu. Bisa, Terus kita bisa. orang tua para ini autistiknya juga banyak. Ya, kita gitu bisa ya. bikin gathering, kita bisa ngumpulin anaknya bermain bersama. Kenapa lalala. tidak melakukan? Karena itu tadi, karena kami tahu bahwa autistik itu punya struggle di dunia yang multisensori. Meletakkan mereka secara bersama-samaan di ruang public space yang tidak nyaman untuk mereka itu sama dengan menyiksa mereka. Jadi untuk apa kita Bentuknya seperti apa tuh, Mah? Contoh. Penyiksaannya? Contoh ya, misalnya kita ngumpul di kayak kafe lah. Biasanya kan keren tuh sekarang ngumpul-ngumpul di kafe. Terus anaknya dikasih aktivitas mewarnai. Pertama, nggak semua autistik suka mewarnai. Pasti dia akan merasa, ngapain saya harus mewarnai? Oke, ragamnya berbeda juga ya. Terus yang kedua, pasti akan ada ibu-ibu yang ngobrol, bapak-bapak yang bolak-balik. Itu akan sangat mengganggu mereka. Oh, Ya, apalagi yang usianya kecil. Karena kalau semakin besar kan dia mungkin bisa nahan. Kalau ayah itu pun nggak bisa lama loh. ayah itu bisa 1-2 jam. Iya, Kalau lewat itu dia, saya langsung bilang skip. Ayah pulang karena dia udah nggak kuat lagi. Kayak Lebaran lah contohnya, Miss. Itu ayah cuman bisa 1 jam. Habis itu dia masih harus masuk kamar. Lalu apa yang dilakukan? Dia tidur-tiduran. Dia kayak orang tuh nggak sih, kayak orang apa namanya? Kayak orang haus terus dapat minum gitu kayak gitu. Setelah mendapatkan kesendiriannya itu. Ya. Jadi kalau orang bilang dia autistik itu menyendiri, itu sebenarnya adalah cara mereka merilekskan diri mereka lagi. Sebenarnya nggak melulu sendiri ya, Iya, mereka bisa. Bisa sama yang lain, tapi maksudnya Tapi ada jangka waktu. ya. Jadi dia meredakan semua kelelahannya itu. Terus syarat-syarat untuk bisa misalnya mengundang beberapa anak autistik itu yang sebenarnya kegiatan dengan syarat-syarat seperti apa sih yang bisa dilakukan? Kalau kita dari Peduli ASD mengedukasi, yang pertama itu harus ramah autistik. Jadi lingkungannya autistic friendly. Seperti apa? Contoh misalnya tidak terlalu banyak suara yang random. Jadi kalau misalnya kita nanti mau ada acara nih, misalnya kayak di ruang sinema itu kan sebenarnya mengkup cuman dari nggak akan kan kita dengar orang langkah kaki, orang teriak-teriak, kan nggak mungkin. Iya. Karena dia kedap suara. Enggak. Ya, enggak. Karena kita hanya fokus. Ya. Terus atau misalnya kita mau kayak ke kafe atau ke suatu area, kita pastikan di dekat area itu ada satu ruangan yang ramah autistik. Nah, mungkin aku boleh sedikit cerita ya. Jadi boleh. Kemarin itu dapat kesempatan ke Berlin, ke Jerman. Waktu itu saya mempresentasikan tentang autisme juga. Jadi di salah satu universitas di Aachen University. Terus pas kita waktu itu mau sholat disaranin ke satu ruangan. Ternyata itu ruangannya calm room, jadi ruangan untuk menenangkan diri. Pas saya tanya, oh ini buat mahasiswa di sini kalau udah overwhelmed, udah kayak pusing, itu boleh istirahat di sini. Pas saya lihat konsep ruangannya itu snoozelen. Jadi snoozelen itu adalah konsep ruangan, modifikasi ruangan yang membuat manusia itu calm sensorinya lebih nyaman. Tadinya misalnya nih Miss di tengah keramaian, aduh capek banget lihat orang teriak-teriak, terus masuk ruangan itu jadi kayak jadi di ruangan itu biasanya suasananya lebih gelap. Terus yang kedua biasanya pakai beanbag biasanya. Jadi tahu kan beanbag itu kalau kita masuk ke situ kan kayak ngemeluk kita ya. Terus juga ada aromaterapi. Jadi kayak wangi dan nggak boleh ngomong di dalam ruangan itu. Berarti belum ada dong ya, Mam? Iya. Kafe yang kayak gitu di belum ada. Indonesia atau saya yang belum sempat berkeliling kayaknya tidak. Mungkin gitu. Boleh dikasih tahu nanti ya di kolom kalau misalnya ada. Bisa kita liput ya kalau ada yang menyediakan kalau ruangan calm sensory itu. Terus biasanya kalau pada spesifik lagi di beberapa luar negeri, misalnya di rumah sakit, mereka menyediakan kayak slime, bukan slime, apa namanya, squishy. Squishy itu ternyata merilekskan. Squishy? Ya. Jadi misalnya, jadi dia itu mau. Atau kalau ada autistik yang suka rubik. Oh ya, macem-macem sih soalnya sih ya. Nggak melulu mereka tuh suka menggambar, suka mewarnai. Betul. Dan
autistik itu harus punya cara meregulasi emosi. Ada autistik yang meregulasi emosinya dengan memencet yang squishy. Ayah salah satunya itu. Terus sama Rubik. Oh, iya. Nah, cuman kan aku kadang ke sekolah nanti takut karena squishy kan bagi anak tipikal mainan ya. Oh, mainan yang sangat menyenangkan Ya, itu. takutnya kan nanti anak tipikal kok ayah boleh sih bawa. Jadi akhirnya gitu. aku itu di rumah aja gitu ada Rubik hal-hal. juga loh. Iya kan, kok dia boleh sih gitu, padahal kan nggak boleh bawa mainan. Nah, tapi ternyata itu cara mereka salah satunya menenangkan diri. Jadi disiapkan alat-alat yang calm seperti itu. Terus satu lagi biasanya kalau di Snoezelen yang lengkap banget itu dia tuh ada kayak tabung air. Terus isinya kayak gelembung dan suasananya kayak akuarium. Fun fact-nya autistik itu suka dengan akuarium dan laut dan air. Oh iya. Coba deh nonton beberapa film kayak di Netflix ada di Move to Heaven, itu tokoh autistik, dia sangat suka banget ke kayak aqua, apa namanya kalau di sini ya kayak SeaWorld. Oh, melihat ikan. Suka gitu, air. akuarium raksasa Suka gitu ya, ada Sky. bubble-bubble yang terlihat mereka nyaman. Oh. Makanya beberapa autistik itu memiliki kesamaan. Kenapa ya anak saya kalau dibawa ke SeaWorld itu seneng ngelihat kayak gitu. Ternyata memang mereka mendapatkan calm di sana, ketenangan di situ. Air. Relaksasi dari segala dunia ini gitu ya. Terus kalau misalnya mau saya kebetulan kamarnya ayah itu saya modifikasi Snoezelen itu. Gampang aja. Sekarang kan banyak lampu-lampu yang dipendarkan di apa? Kayak bintang-bintang jadi digelapin. Nah, itu dia suka. Autistik suka itu. Dan di ruang Snoezelen ada itu. Jadi kayak itu terus nanti dia ini muterin. Tapi di public area kita belum ada kan ya? Ya. Saya jadi berpikir dan saya sedang membayangkan ini. Kesini kayaknya belum. Sini kayaknya belum. Iya. Bandara kita Belum ada. Mana? Rumah Stasiun sakit. kereta api belum ada. Rumah sakit juga belum Rumah ada. sakit yang di pojok anak saja yang di tempat Buat main. spesialis untuk bermain dengan huru-haranya bocil-bocil, apalagi kalau Ya. Sabtu Minggu udah Betul. bagikan mall juga di Betul. situ. Makanya kadang Belum ada. Makanya kadang autistik itu di rumah sakit kan dia stres ya. Iya, karena terlalu ramai. Iya. Apalagi kalau ke rumah sakitnya Sabtu Minggu. Betul. Betul. Dan sebenarnya saya mendorong juga nih, misalnya Tuglo, misalnya ada satu ruangan yang nggak kepake atau di dekat ada, nggak harus ruangan ya, sebenarnya kayak di perpustakaan ada pojok yang memang bikin calm, itu bagus juga sih. Sebenarnya calm room itu bukan cuma buat autistik ya, buat anak-anak yang merasa udah, aduh stressful banget, itu mereka bisa relax. Buat orang-orang dewasa yang penat dengan pekerjaan Ya, juga kayak escape membutuhkan bentar itu. gitu loh, kayak Iya. benar-benar gitu Kayak sih. nge-recharge dulu, Yes, abis itu betul keluar sekali. dari ruangan itu, ayo kita bertarung Betul. lagi gitu. Karena sebenarnya sebagai manusia secara umum ya, kenapa kita itu mengalami kelelahan, Mbak? Misalnya kita lelah nih seharian, itu sebenarnya karena multisensori tadi. Tapi kita nggak ngerti, kita taunya lelah karena bekerja. Padahal kita lelah karena Atau sebenarnya lelah karena tingkat stres tinggi, ya itu kita stres karena multisensori itu ya sebenarnya. betul, gitu. Dan di autistik itu bermasalah. Seperti Jauh itu. lebih bermasalah. Ya, sehingga kalau kita mau meng-create satu event, contoh ya, misal event jalan bareng autistik. Bahkan dari pakaian jenis apa, pakaiannya itu harus kita pikirin. Tahu nggak, autistik tuh nggak suka. Beberapa autistik nggak suka, dan ada risetnya juga sama label. Tahu kan kalau ada label di belakang, Iya, itu terganggu. mereka nggak suka. Karena Terus kayak gatel atau gimana ada tandanya. makanya gitu ya. ada beberapa brand yang emboss doang, jadi kayak cuma dicap doang. Nah, itu mereka lebih nyaman. Terus ada bahan-bahan tertentu. Ini aku nggak mau mention mereknya. Jadi ada salah satu clothing dari Jepang ya, tau lah ya. Nah, itu emang kenapa orang banyak ke situ, karena emang kalau ayah sendiri itu dia sangat menyukai bahan itu ya, walaupun harganya tapi dia sangat amat nyaman. Jadi ketika aku beliin kaos itu bisa tiap hari cuci kering dia. Karena senyaman karena itu. nyaman ya. Ya. Mungkin model kartunnya kali ya. Iya, jadi kan kartunnya si produk Jepang itu kan beda ya sama kartun pada mainstream. Kita pasti pernah nyobain brand itu, dan ternyata ayah tuh suka Sampai brand-brand pakaian pun berpengaruh ya. Ya, karena kalau bayangin Mbak, kamu risih gitu dengan pakaianmu, pasti kamu kayaknya nyaman kan? Terus selama ini ada nggak yang dengan seragam-seragam kelas yang disampaikan? Alhamdulillah sih kalau yang Aman di ya? Tuglo aman. Cuman memang kadang psikolog menotis ya, kadang kan ayah badannya membesar ya guys. Jadi saya harus memastikan pakaian dalamnya nyaman juga. Karena kan dia nggak bisa bilang ini kekecilan, ini kebesarannya nggak bisa bilang. Tapi untuk warna-warna itu bermasalah nggak? Misalnya anak autistik tuh lebih suka dia menggunakan pakaian apa? Atau Oke, biasanya warna-warna. autistik itu menyukai warna yang pastel, calm.
Oh, memang Kalau yang arahnya situ bold, ya. kalau yang bold merah menyala, hitam menyala, kuning menyala. Mungkin untuk to glowers yang punya teman-teman anak autistik di dalamnya itu perlu dipikirkan juga. Betul. Berarti untuk seragam kelas, Betul. biasanya kan suka ada seragam kelas ya. Betul. Itu apakah di kelas kita ada teman yang autistik? Jika ada teman yang autistik, berarti perlu dipikirkan warna-warna untuk Betul. seragamnya. Jadi nyaman itu kita bisa untuk semua. Betul. Terus kayak bahkan sekelas misalnya ada event tuh, terus ada spanduk, itu bisa loh mereka nggak nyaman lihat spanduk itu kalau misalnya. Spanduk doang. Jadi saya punya teman autistik dewasa, kadang saya bilang, oh saya nggak suka sama tulisan itu gitu. Jadi dia kayak, dia jadi gelisah hanya nggak suka dengan warna. Karena nggak ngelihat. Karena kalau kita kan kayak, oh ya udahlah, misalnya kita lihat spanduk warnanya jelek, kita cuma bilang gitu doang kan. Ya udahlah gitu. Kalau mereka tuh kayak kepikiran itu gitu. jadi masalah gitu ya. Aduh itu Jadi kadang ada lagi. Aduh lihat lagi. Kalau gitu. autistik dewasa tuh kadang dia berpikir gini, kadang dia merefleksikan Berarti lagi ya. kalau lihat backdrop panggung Ya. itu juga bermasalah banget Makanya ya kalau nggak sesuai dengan Betul. Makanya penglihatan mereka. Peduli gitu. ASD itu kita cari warna kayak biru calm, kuning calm. Jadi kita nggak mau yang Yang nggak terang-terang ya. Jadi biar mereka nyaman. Jadi saya punya teman autistik dewasa, dia bilang kadang Unik juga ya, iya. sampai warna pun mereka tuh kadang misalnya spesifik dia ya. lagi makan, terus dia ngelihat ada satu tulisan atau gambar yang menurut dia tuh kayak nggak enak gitu. Kalau kita tipikal ya udah kita nggak lihat lagi kan. Kalau mereka tuh kayak Ya udah lihat, ignore aja udah iya. gitu. Kalau mereka nggak kayak kepikiran gitu loh Mbak. Akhirnya makannya nggak bener karena kedistrak sama itu. Karena mereka tuh ada keinginan pengen aku ingin memperbaikinya gitu loh. Oh. No nggak? Jadi kayak ayah aja ya, misalnya aku naruh sesuatu gitu, terus nggak sesuai dengan mau dia akan kayak beresin lagi gitu, sampai sesuai maunya dia. Terus kadang aku kerjain, aku pindahin lagi, dia kesel lagi. Terus teman-teman tahu nggak sih, ayah tuh punya Itu di spidol. rumah dia bisa melakukannya, jadi Kalau- dia bisa menuntaskan emosinya di Ya. situ. Nah kalau dia tidak bisa menuntaskan emosinya Tantrum. Nah terus teman-teman tahu nggak kalau ada spidol art gitu, ayah waktu itu ada yang punya 148 warna. Dan dia banget. Dan dia setelah menggambar selalu mengembalikan di tempat yang sama. Aku Persis. aja nggak hafal Bun. Terus adiknya ikut. 148 warna nih, ambil satu, terus ada ambil nih beberapa ya. Dia inget balikin di terus tempat kan semua. ini kita melakukan Ya, lah ya, ya. mewarnai, menggambar, terus kita balikin lagi. Pasti kita pokoknya ngasal itu aja. tempat kosong ya. Ya. Itu tempat kosong kita Dia enggak. taruh. Dia enggak. Jadi pas dia main sama adiknya main. Terus adiknya kan asal naruh. Dia langsung kayak sibuk untuk membenarkan lagi. Dan dia bisa melakukan Bisa. itu. Dan biasanya warna itu kan kalau nggak palet ya, nggak palet ya Mbak. Biasanya jadi warna itu urutannya nggak kayak biru muda ke biru, nggak. Iya, gradasi warnanya kan jelas tuh per Enggak. warna itu. Kalau itu nggak, jadi benar-benar kayak aku nggak tahu ya cara mereka set, tapi dia hafal aja. Kalau kita pikir itu palet gampang lah, nyusun palet tinggal kan nyusun urutan termuda, tertua atau tertua termuda Enggak. gitu. Kalau ini Enggak. sebenarnya enggak, tapi mereka tahu urutannya. Saking mereka nggak mau hal itu berubah. Nah bayangin kalau misalnya dia melihat barang, misalnya dia melihat barang orang ya, misalnya nih ya, Mbak Weda, aku autistik nih, terus aku ngeliat, kenapa sih si gelangnya Mbak Weda itu di sebelah kanan, harusnya kan di sebelah kiri. Terus aku kan nggak mungkin, pindahin, nggak mungkin dong. Pasti orang kayak apaan gitu ya. Tapi Dan mereka dia harus kayak menahan itu, iya, dan mereka menahan kayak keinginan itu. menahan itu, tapi mereka jadi nggak fokus. Jadi banyak autistik itu di kelas nggak fokus, bisa jadi dia kayak kedistrak. Harusnya tuh dia naruhnya gini. Nah ayah itu sering dibecandain dulu sama temennya pakai topi. Oh, Dimiring-miringin. Nah, kata dia, kenapa kamu pakai topi dimiringin? Biar ayah benerin. Jadi mereka itu supaya Ayah dia bisa bisa bermain sama ayah, yaitu dengan caranya. jadi Terkesan menjahili, sebenarnya nggak menjahili. Itu Tapi cara mereka mereka kayak, berteman. supaya aku tuh diberesin Dinotis sama topinya. ayah gitu ya. Jadi dia duduk depan, topinya miringin dikit, ayah ke depan lagi diberesin lagi. Terus dia duduk lagi digeser. Jadi kamu nih ngerjain ayah, tapi kayak ya segitunya dia pengen Sebenarnya topi itu harus seperti itu. Itu Gitu. cara Berinteraksi komunikasi ya, temennya mungkin mau berkomunikasi. main kayak gitu. Cuman saya gurunya, tapi jadi kayak keganggu, dia jadi bolak-balik gara-gara Tapi kamu itu, gitu. apa ya, luar biasanya Itulah itu uniknya Glow mereka. ya, memang ya, dimana teman itu bukan jadi membuli atau menyakiti. Iya betul gitu sekali. ya. Justru Tapi- mereka tuh berpikir gimana cara aku interaksi sama ayah. Iya, gimana caranya aku bisa ngomong nih sama ayah lewat apa? Betul. Terus gimana ya caranya ya biar aku bisa terkoneksi, biar Iya. aku bisa dinotis nih sama temanku. Pakailah topi itu, karena waktu itu dia lagi suka cowok-cowok pakai topi.
Jadi entah berapa yang tadi pakai topi cuma satu, tiba-tiba besok ada yang bawa topi. Karena melihat Dan semua pakainya tuh ya dimiring-miringin lah kayak gitu. Terus dulu tuh juga ayah punya teman apa namanya lagi terobsesi. Jadi autistik itu obsesinya pindah-pindah ya. Jadi topi, besoknya tas. Jadi dia waktu itu hanya memasangkan, waktu itu di kelasnya ada gama ya, hanya gama doang. Terus tiba-tiba teman yang cowok lain, ayah pasangin juga dong gitu. Udah dia pulang sekolah kerjanya masangin tas sepatu. Astaga. Dan teman-temannya tuh dengan Jadi kayak senang ya. Iya, senang teman-temannya dipasangin malah, gitu iya. ya. Terus dia juga senang karena kan dia menganggap bahwa aku tuh dilibatkan loh sama temen-temenku gitu. Iya, mereka mau loh berbicara. Walaupun denganku memang nggak berbicara seperti secara ngobrol. langsung, tapi dengan seperti itu mereka itu cara bicaranya, Iya, itu betul. gaya komunikasinya Betul. yang mereka terapkan. Dan ada satu cerita yang menurut saya agak mengharukan ya dari kawan-kawan di Tunas Global ini, kawan-kawannya Ayah terkhusus ya. Jadi suatu saat itu apa namanya, Ayah itu dia suka menggambar. Dan dia selalu menggambar terus ada nama filenya. Oh. Dan itu adalah isinya tentang teman-temannya semua. Jadi pas malam-malam gitu ya saya liatin gambarnya, saya backup, saya tuh kayak ya Allah Ayah kamu tuh sayang banget sama teman-teman kamu walaupun apa namanya Terlihat kamu nggak luarnya bisa tuh terkesan cuek gitu ya, nggak memperhatikan. Tapi dia bisa memperhatikan satu, bahkan waktu TK. Jadi dia gambar pas SD situasi di TK. Sampai pas saya liatin ke guru TK Tuglo, "Mam, ini memang baju yang sering aku pakai." Ya Itu ampun. memang sepatu temennya yang sering dia pakai. Bayangin sampai detail sepatu. gitu ya. Warna baju gurunya, Detail model sepatu temennya, bisa sampai. kulit warna temennya Padahal juga. biasa kita kalau sekolah ya udah nggak peduli kan? terserah mau Iya. pakai sepatu apa, baju apa gitu Betul. yang kita ingat kan namanya. Betul. Itu apa ya, Orangnya, cara itu unik. sampai detailnya Cara ya. unik dia menunjukkan bahwa saya itu sadar kok kalian itu ada di sekitar saya. Tapi saya nggak punya kemampuan seperti yang lain untuk menunjukkan itu. Makanya dia biasanya menunjukkan lewat gambar. Seperti itulah unik ya autistik. Sangat unik dan sangat menarik tuh Glowers. Nah, tanggal 19 nanti, 19 April ya. Ya. Ya, Peduli ASD bekerja sama juga dengan Tunas Global dan dengan beberapa sponsor Iya, ya. heeh. Kita Sama akan Komnas mengadakan, Disabilitas juga. Dengan Komisi Nasional Disabilitas, kita akan mengadakan apa, Mam? Kita mau ngadain talk show. Ini kayaknya tema pertama di Indonesia bisa kita bilang ya. Oh, tema pertama di Indonesia. Stay tune. Tentang bagaimana kerjasama klinik dan sekolah untuk anak autistik. Apa sih goalsnya yang diharapkan dari talk show ini? Goalsnya adalah terbentuk segitiga kolaborasi ya. Oke. Jadi antara orang tua, Mm-mm. sekolah, dan tempat terapi. Karena selama ini semua berjalan masing-masing, Miss Weda. Jadi misalnya di terapi dia diajarkan tentang keseimbangan. Jadi kayak di papan titian. Padahal di sekolah dia lagi butuh yang lain. Jadi akhirnya terapi belajar apa, sekolah belajar apa. Jadi anaknya malah posisi overwhelmed. orang tua jadi Bingung. harus apa? Ya, orang tua jadi bingung. Ini harus saya apa? harus ngikutin stimulasi di tempat terapi, apa saya harus stimulasi untuk sekolah. Selain orang tua bingung, anaknya juga overwhelmed dong. Iya. Belajarnya Yang jadi nggak apa, satu. Yang satu apa? Yap. Jadi saya fokus di mana ini? Ya. Nah, maka dari itu sebenarnya secara unofficial saya pribadi dengan Tunas Global dari kelas 1 SD itu sudah membentuk itu, Miss Weda. Jadi antara guru di kelas, shadow teacher berkolaborasi dengan kita dan kami hubungkan dengan terapis. Oh. Jadi apa yang laporan dari sekolah, saya akan oper ke terapis, apa laporan terapis saya akan share ke sekolah. Jadi biar ada kesinambungan Ya. ya. Sinergitasnya itu bisa ketemu nih. Betul, misalnya nih contoh, Ayah lagi ada seni budaya kolase, kan pakai lem yang putih-putih itu. Dia nggak mau kata gurunya. Terus saya kasih tahu ke tempat terapinya. Oke, Mam, minggu ini terapinya khusus untuk membentuk stimulasi supaya dia nyaman dengan lem. Udah selesai terapi, minggu depannya enak dong di sekolah. Oh, dia udah mulai mau. Nah, itu yang maksud saya sinergi. Di rumah juga orang tua juga memperkenalkan tentang si lem itu. Jadi si anak itu mendapat satu pencapaian. Oh, ternyata dia udah mau nyentuh lem yang putih itu. Oh, gimana caranya bergabung, Mam? Cara bergabung nanti teman-teman karena terbatas Bisa, di Tunas Global, yang offline nanti mungkin terbatas ya. Pendaftarannya mungkin nanti intern dari Tunas Global dan Peduli ASD. Tapi untuk online kita buka sebebas-bebasnya. Jadi silakan Glowers, join bagi online-nya. yang mau ikut talk show-nya
Boleh loh nanti hari Sabtu ya. Ya. Mulai jam berapa, Mam? Mulai jam 8 sampai jam 11 sebenarnya talk show-nya. Nanti jam 11.12 kita bahas khusus peluncuran si buku ini tadi. Ada buku ini juga nanti ya, bisa dijual. Semoga harganya Terjangkau insya Allah. ya. Nanti boleh kawan-kawan Togolers bisa cek di @peduliasd aja di Instagram di kita. @peduliasd aja. Nanti informasinya ada di situ Bagaimana semua. bisa masuk ke link Zoom tersebut. Betul Ya. sekali. Ini sangat, kalau menurut saya ya, ini sangat daging sekali karena pertama narasumbernya itu nanti Prof Rini ya. Ya, ada Prof Rini, beliau salah satu ahli tumbuh kembang anak di Indonesia, guru besar di FKUI juga. Catet. Terus Ya. nanti ada dari Komisi Nasional Ya, dari Disabilitas. Komisi Nasional Disabilitas dengan Pak Deka yang memiliki juga Yayasan Rumah Autis. Betul. Ya, jadi memang spesialis di bidangnya nih. Betul. Lalu juga dengan Pak Taufik tentunya, Kepala SD Nasional Plus Tunas Global, yang juga pemerhati pada Inklusi ya untuk ruang difabel ini, gitu. Jadi insya Allah talk show-nya bakal seru, bakal Seru banget. membicarakan kayaknya. topik yang nggak sering diangkat atau nggak Ya, pernah diangkat. Technical meetingnya aja seru banget loh. Saya nggak kebayang nanti acaranya pas hari hanya tuh pasti akan jauh lebih seru lagi ya. Jadi jangan lewatkan kami ya bersama tim Peduli ASD dan juga tim dari Tunas Global sendiri. Kita akan berkolaborasi. Kita akan berproses bersama untuk bisa memberikan yang terbaik bagi teman-teman autistik kita. Dan mungkin terakhir nih Miss Weda, harapannya ini Ya. tidak akan menjadi obrolan talk show yang selesai habis Iya. itu nggak ngapa-ngapain. Justru Betul. setelah ini kita mendorong bagaimana sekolah-sekolah inklusi ataupun sekolah pada umumnya di Kota Depok bisa lebih inklusif, bisa lebih memahami kebutuhan dari siswa-siswa dengan berkebutuhan khusus, khususnya dari autistik. Jadi ini adalah, saya bilang ke Tunas Global, ini adalah start awal. Oke. Ini bukan hanya sekedar seremoni dalam merayakan bulan kesadaran autisme di bulan April ini, tapi ini adalah awal. Makanya kita undang Komnas. Jadi Iya. Komnas Disabilitas juga bisa melihat dari prototipe Tunas Global berkolaborasi dengan Peduli ASD dan nanti ada klinik Lalita. Setelah itu nanti harapannya bisa di copy paste untuk semuanya seperti Dan itu. ini sebenarnya bukan harapan untuk sekolah-sekolah ya. Tidak hanya sekolah-sekolah, tapi juga orang tua Betul. yang mungkin saat ini di luar sana masih kurang mengakui, Iya, masih menolak kondisi anaknya. Yuk kita ketuk bersama. Inilah anak-anakmu, kamu tidak sendirian. betul. Ya, kamu punya banyak teman, kamu bisa bercerita, kamu bisa berdiskusi bagaimana kita membersamai teman-teman autistik ini supaya kehidupan kita bersama semuanya bisa menjadi lebih baik. Betul sekali. Gitu. Terima kasih. Terima kasih, sampai jumpa nanti di Sampai hari jumpa Sabtu. tuh Glower. Dah.